Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh teman-teman semua. Selamat datang di acara Remeh Temeh, acara yang santai, obrolan santai, tapi menghadirkan orang-orang hebat yang bisa menginfluence kita semua untuk menjadi orang-orang yang bisa berbuat walaupun di keadaan yang sulit apapun. Hari ini saya seperti kedapatan durian runtuh gitu, durian jatuh, pohon durian jatuh gitu. Karena hadir di tengah-tengah kita seorang guru besar yang membuat orang berubah dan melakukan sesuatu yang lebih positif dari hari ke harinya. Ya, saya termasuk adalah orang yang berubah gara-gara beliau. Inilah Prof. Imam Robandi. Assalamualaikum, Prof. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar, Prof? Sehat? Alhamdulillah, wa syukurillah, wa la quwwata illa billah. Terima kasih nih, Prof, telah mau hadir di acara Remeh Temeh ini, Prof. Ya, sama. Tadi pagi sampai sore penuh sekali pekerjaan, jadi ini kita santai ngobrol sebentar. Ya, ini Prof, orang-orang melihat bahwa hari ini Prof Imam itu betul-betul seperti apa ya, manusia yang setengah dewa lah gitu kan, karena ini bisa gitu kan. Mungkin Prof bisa menceritakan kepada kami anak-anak muda, kaum muda, itu bermula dari mana, Prof? Sampai saya pernah menulis di artikel yang saya share juga di blog saya, Prof Imam itu nyinden bisa, elektro apalagi gitu kan, terus menulis bukunya banyak gitu kan. Itu bagaimana, Prof? Ya, jadi begini ya, kita sebetulnya itu dari mulai kecil, bukan hanya saya ya semua. Kita itu dari mulai kecil itu kan hidup di sebuah lingkungan ya. Lingkungan itu sebetulnya kan kurikulum. Jadi saat masih kecil mungkin kita tidak tersadarkan bahwa kita juga digiring ke sebuah ekosistem ya. Jadi misalnya sungai, jurang, sawah, gunung, bebatuan, pepohonan, itu sebetulnya akan menggiring karakter manusia. Nah, saya itu dari kecil kan, mungkin karena dulu saya itu adalah, bapak saya kan tidak punya anak dalam waktu lama ya. Jadi bapak saya punya anak saya itu umur 46 tahun ya. Jadi saya anak pertama. Jadi dari situlah muncul mungkin sebuah kebanggaan. Jadi seolah-olah bapak saya itu ingin semua yang bapak saya punya di otaknya, di kepalanya itu dicurahkan ke saya. Jadi dari kecil saya sudah terlatih bagaimana bapak saya itu lulusan sekolah Belanda ya, Holland Inland School di lulusan Belanda. Tidak semua anak Indonesia dapat sekolah di sekolah Belanda di Jawa ya. Nah dari situ setiap omongan kata-kata bapak saya itu selalu menjadi pelajaran. Nah itu satu. Yang kedua, pada saat saya itu kecil kan juga dididik oleh kakek saya. Karena saya adalah cucu dari bapak saya, dari ya mungkin yang dinanti-nanti ya. Itu kakek saya selalu mendidik saya dari mulai yang bagaimana cara menanam pohon, bagaimana cara menentukan sebuah lokasi ada airnya dan lain-lain ya. Saya dibawa kemana-mana. Jadi umur-umur masih belia, saya umur 6 tahun, 7 tahun dibawa ke banyak tempat, ke kuburan, ke sungai, ke pohon, ke apa saja saya harus merekam itu semua ya. Jadi itu terekam semua. Bayangkan saya itu pernah berjalan kaki cukup panjang, cukup jauh di umur belia itu menyusuri yang kanannya itu jurang semua, jurang. Jadi itu yang akhirnya terekam. Jadi apa ya? Jadi survive itu penting gitu ya, survive penting. Tidak ada kayu bakar, harus mencari ke hutan kayu bakar. Tidak ada
air minum harus ngangsu, kalau bahasa Jawa itu ngangsu, mencari air yang jauh. Sore hari di ke rumahnya mbah itu, mbah saya kakek nenek di sawah ya, nyirami tembakau, nyirami cabai, nyirami apa. Saya ya tidak dapat di rumah, saya ikut juga menyiram-nyiram, diajari caranya nyiram. Jadi kalau nyiram jangan nyiram masih pukul 3 sore, jangan nyiram, nanti layu malah. Jadi kita nunggu hampir ya pukul 4 matahari sudah ada baru kita siram. Dan diajari juga bagaimana menata jarak. Kita menanam cabai jaraknya berapa, menanam berambang, bawang jaraknya berapa. Dari itu dari kecil ya, dari kecil ya, dari ada kakek saya juga yang lain punya gamelan, saya diajak main gamelan. Ya yang penting dengarkan dulu, nanti lama-lama juga dapat. Itu sebetulnya alamiah saja, hanya begini, mengapa banyak kawan yang tidak memperoleh itu? Karena kesempatan-kesempatan itu oleh beberapa kawan tidak diambil ya. Tidak terambil, akhirnya ya pada masa mudanya itu hilang kesempatan, pada saat tua tidak punya waktu untuk mengulang itu saja. Jadi saya ngaji saja, mbah saya kalau ngajari ngaji itu ya itu konvensional banget, An-Impun, Bambimbun gitu-gitu ya. Tapi kita ada kesempatan itu dan saya ikut semua. Itu di lingkungan saya yang ya saya beruntung di sebuah lingkungan yang memaksa saya untuk terus survive. Ya, bayangkan saja kelas 4 SD saya sudah mendengarkan BBC, radio BBC. Saya nggak paham itu radio apa itu. This is the BBC calling Indonesia from London. Inilah penyiar BBC, Rahmat Zakir, siapa dulu, Inka Maris, Muhammad Diponegoro, gitu-gitu, ABC Australia. Saya dengarkan nggak paham itu apa. Tapi lama-lama karena setiap hari dengarkan ya, jadi apalagi kalau pas nyetel lagu-lagunya Frank Sinatra, terus lagunya Jim Reeves, terus Louis Armstrong, gitu ya dengar lama-lama ya kena juga. Itu dulu itu ya, itulah. Tapi menambah khasanah bagus karena bahasa Inggris saya juga jadi bagus ya. Jadi bahasa Inggris saya lumayan bagus, jadi saya di SMP-nya juga cukup terkenal dulu ya, karena saya sudah pinter bahasa Inggris, tidak kursus tapi dari radio yang SW short wave itu kalau dulu namanya gelombang pendek itu 100 berapa, 113 atau berapa dulu ya, kilohertz itu gelombang pendek. Itu saya ya tidak ada yang istimewa. There is no the stranger in my life, no. It's like maybe like the common people in our village, in our suburb ya. Hanya saya itu terkontrol mungkin oleh bapak saya dengan target itu. Jadi tapi tidak itu, pokoknya dia lakukan ini, nanti kamu ini, lakukan ini. Itu aja saya. Jadi bayangkan saya kelas 5 SD aja dulu sudah hafal ini apa, ibu kota seluruh dunia ya. Jadi mulai dari kelas 5 itu, jadi mulai dari Turki, ibu kota Ankara gitu ya. Dari dan lain-lain saya hafal, sampai dia menghafal juga Perdana Menteri, Presiden ya, dan lain-lain. Itu karena tidak ada ilmu pengetahuan ya, hanya itu buku Panca Benua ya. Dari sekolah diajari bernyanyinya nyanyi Jawa yang keteladanan itu tulodo itu kan. Jadi kita harus dari kelas 4 saya sudah menguasai Panem Bromo, sudah menguasai maksudnya dengan ya sekelasnya orang-orang kampung lah ya, tapi sudah lumayan. Itu mungkin itu yang bisa saya. Itu berarti dari kecil itu sebenarnya etos itu sudah muncul, Prof ya? Sudah muncul karena saya ya contoh saja ya, saya itu kelas 6 SD itu sudah juara catur tingkat kabupaten. Itu level dewasa, bukan level SD loh. Jadi saya itu ikut pertandingan level dewasa. Saya kebetulan ada orang, tidak saya sebut, ada seorang yang dulu orang punya derajat yang bagus,
mungkin karena sesuatu hal dia di PHK. Nah, oleh orang itu dia bertinggal di sebuah gedung bekas. Saya sering main ke situ. Bayangkan saya berguru, ya seperti dia seperti apa kalau di Jawa itu ya seperti begawan. Saya berguru. Saya itu diajari bermain catur, pembukaan Brasilia, pembukaan Sisilia itu di umur 10 tahun. Jadi saya kalau main dengan orang-orang yang awam, orang yang alam itu ya saya cepat sekali menaklukkan ya. Oleh sebab itu umur segitu saya sudah terkenal dulu di Gombong itu untuk band ya, untuk bisa juara. Dan itu permainan catur itu saya menguasai, ada berapa jilid itu pembukaan Sisilia. Saya kuasai semua itu Sisilia. Dan sampai sekarang cara berpikir saya ya pembukaan Gambit Raja, Gambit Menteri ya, varian Roy Lopez gitu-gitu ya, terus Najedorf, Gambit Scott gitu-gitu ya, masih terinspirasi. Jadi nanti kalau kapan waktu saya ke Surabaya ketemu Prof, kita boleh lah main catur, Prof ya? Boleh, silakan sambil membawa jam catur, karena saya sudah nggak punya jam catur. Dulu kan saya lengkap jam catur, jadi saya itu dulu pernah malah sering waktu zaman mahasiswa itu saya menggunakan blind chess itu catur buta ya. Catur buta itu papannya tidak ada, kita hanya ngomong sini E2 E4 E7 E5 D2 D4 lebih rumit KFT ya, rumit itu sampai langkah-langkah ke-20 rumit banget itu. Jadi misalnya E2 E4 E7 E5 terus KF3 terus sana KF6 terus D2 D4 dan lain-lain terus itu dulu sering diadakan pertandingan blind chess namanya. Itu blind chess ada lagi namanya quick chess itu hanya dibatasi 5 menit. 5 menit itu harus menghabiskan 40 langkah. Itu sudah pok. Itu kalau tidak tidak benar-benar menguasai opening ya. Opening itu pembukaan ya, opening ya gagal. Nah, itu mempengaruhi juga. Jadi saya belajar buku-bukunya itu, permainannya Bobby Fischer ya, Korchnoi, Karpov. Saya juga senang membaca bukunya Michael Tal, Botwinick gitu ya. Itu ada buku namanya The Boston van der Skakusen. Itu saya umur 10 tahun, 11 tahun sudah belajar buku-buku yang 10 tahun itu kan kelas 5 Prof ya? Iya, itu sudah membaca buku The Boston van der Skakusen karangan Dr. Mark Ewing, kelihatannya dokternya Mark Ewing itu. Luar biasa. Itu ya, jadi bukan karena saya belajar lebih duluan ya, jadi lebih duluan, jadi orang lain ya kalah karena kalah duluan. Itu aja di pengalaman kampung yang dulu. Itu akhirnya milih ke elektro itu apa, Prof? Karena memang hobi atau akhirnya Prof berhikmat di elektro, Prof ya? S1, S2, S3-nya Prof? Begini. Iya. Begini, di SMP itu kan ada pelajaran elektronika. Jadi pelajaran elektronika itu juaranya saya. Jadi saya itu kelas 1 SMP itu sudah bisa merangkai zaman dulu ya. Misalnya rangkaian suara burung ya, merangkai lampu flip-flop ya, terus yang ringan-ringan itu. Dan saya SMP kelas 2 sudah membuka ini servis untuk radio, untuk amplifier. Jadi saya dulu juga servis menyambung kaset. Jadi saya menyambung kaset orang. Jadi kita dikasih 25 rupiah. Jadi harga kaset waktu itu kan 200 rupiah. Saya kalau nyambung kosnya 25 rupiah. Ya, jadi saya sudah terus mengubah MF middle modulation ya.
modulation itu dari Southwest menjadi MB, menjadi middle frekuensi itu. Frekuensi itu karena waktu itu kalau radio yang ada SW1, SW2 itu murah. Tetap harganya ya, tapi kalau ada MW-nya itu mahal. Oleh sebab itu mereka pada beli yang SW1, SW2, nanti datang ke sana saya ubah menjadi MW, karena kalau MW itu bisa nyetel RRI Purwokerto itu. Bisa lebih luas Bapak. Luas, jadi itu ya itu dulu. Dan itu ya kadang-kadang begini yang ya sukarela lah kadang-kadang, karena apa ya, pelanggan saya kan orang-orang kampung, orang-orang miskin, kadang-kadang ya gimana memperbaiki potensiometer yang kerosak-kerosak, nanti saya menggunakan kontak spray, cepret, selesai. Kadang-kadang karena itu orang tukang dari gunung, kadang-kadang ya ngomong, saya belum boten gada artos, ya sudah, nggak apa-apa, tadi modalis spray aja, kontak spray. Yang penting saya masih ada kontak spraynya, ya sudah, nggak apa-apa. Ya, atau kalau enggak ya ganti potensiometer, itu harganya waktu itu Rp100, nanti ongkosnya 150. Nah, itu kecil. Akhirnya masuk teknik elektro. Dulu saya itu ya kalau tidak masuk pilihannya ya, saya dulu cita-citanya sekolahnya di ITB atau di ITS, pokoknya di antara salah satu itu. Ya saya jalani saja. Ini luar biasa, berarti bakatnya memang dari kecil, Prof ya? Ya, saya nggak tahu itu bakat atau bukan ya. Jadi saya hanya mengikuti saja. Jadi saya belajar main kendang di gamelan itu, kendang. Itu ya cepet, sehari udah bisa ya, udah dapat memainkan lah ya. Kawan-kawan sampai lama nggak dapat apa-apa. Ya, tapi saya diberi Allah kemudahan ya saya lakukan. Saya latihan nembang itu. Jadi kalau ingin tahu nada genre Jawa itu ada pelok parang, ya ada slendro, itu tidak mudah itu. Nah, saya itu diberi kemudahan cepat sekali untuk itu. Ya, jadi akhirnya ya saya nikmati saja. Terus pindah ke misalnya do re mi fa sol ya. Saya kelas 4 SD sudah menyanyikan lagunya Plus Plus pakai gitar itu. Tapi nggak pinter-pinter saya ya. Tidak layang-layang yang ku sayang jauh tinggi, ya gitu-gitu itu lagunya. Itu dreng gitu ya. Ya kita nikmati, nggak pernah ada juara, nggak apa juga. Saya itu tidak pernah ini dinilai berapa oleh guru saya. Saya nggak mikir apa-apa itu. Saya jalan. Orang-orang pada ngomong kamu pinter. Saya ya biasa saja, udah jalan. Keren ini. Itu jadi tidak istimewa lah, ya biasalah gitu aja. Bisa jalan saja. Ini Prof, saya mungkin mau nanya agak ini ya, tentang aero itu apa, Prof? Itu kan saya ngelihat sebenarnya Prof itu sedang bersedekah massal gitu kan ya, dengan membangun ribuan orang. Karena yang pernah saya sampaikan juga ke Prof Imam, bahwa saya itu kayak orang yang kemarin itu kena susah buang air gitu kan. Saya hanya baca buku tapi tidak berani nulis. Terus tiba-tiba yang dengan Prof Imam itu, padahal kita belum pernah ketemu, kita belum pernah tatap muka, saya belum pernah salaman. Tapi tiba-tiba saya ikut mengikuti aturan yang saya juga merasakan, kok ada ya, akhirnya bisa diatur dengan sedemikian rupa sampai stiker dan semuanya itu mengikuti aturan yang ada di WhatsApp group itu. Ini mungkin Prof bisa sharing sedikit aero itu apa, dan ada gagasan besar apa di aero itu, Prof? Gini ya, saya dari kecil sudah terbiasa begitu ya. Saya kecil pun kecil pun pada SD juga kawan-kawan saya juga mengikuti saya kan. Jadi saya sampai dulu itu orang tua tuh sering tanya nomor ke saya, nomor apa? Ogel itu dulu namanya kasino, ada nalo ya, SD itu pasti tanya, besok hari Setu bukaan ya, kira-kira nomor gitu. Saya nggak pernah respon ya gitu.
dari kecil sudah. Tapi begini ya. Saya itu di samping itu ya. Saya waktu di Jepang itu begini. Saya dapat ilmu banyak sekali. Banyak sekali itu paling nanti kalau pulang ke Indonesia kan hanya untuk mahasiswa saya di ITS kan terbatas. Dan itu pun hanya seberapa ya kan. Jadi misalnya saya belajar genetik algoritma untuk menala power system stabilizer untuk sistem skala besar. Bagaimana cara menala, ya bagaimana cara menata rule dan lain-lain. Itu kan kompleks banget ya. Bagaimana melakukan reduksi jaring, sistem kelistrikan skala besar, bagaimana melakukan optimization menggunakan linear dan lain-lain dekati ya, menata materi bobot dan lain-lain. Itu kan pekerjaan besar banget selama saya bertahun-tahun sekolah. Nanti begitu saya pulang, yang diajarkan kan sederhana, masih sederhana. Walaupun saya ngajar S3 kan paling masih berapa persennya dari yang saya peroleh, Nah, dari situ saya berpikir begini, ya sisanya saya berikan ke umat. Jadi itu penting bagi saya karena saya mikir begini, jumlah dokter yang seperti bidang saya kan tidak banyak di Indonesia. Ya. Orang mau ke sekolah ke Jepang kan juga tidak mudah, harus melalui seleksi dan macam-macam persiapan. Untuk masuk ke ITS kan juga tidak mudah dan lain-lain. Oleh sebab itu sebagian saya berikan ke umat, ke publik ya, semoga itu menambah ya ada peningkatan kehidupan mereka di tahap pemikiran atau kehidupan ekonomi atau apalah sekitar itu. Saya jadi hanya itu saja, itu yang pertama. Yang kedua, apalagi saya setelah jadi dokter itu pikiran banget. Jadi begini, dokter itu kalau saya membaca orang-orang zaman dulu ya, ada imam misalnya di orang Islam ya, misalnya di Islam itu misalnya ada Syekh Al-Barjanji, punya ilmu banyak, punya murid banyak, punya buku tulisan banyak ya, banyak tulisan, banyak dan lain-lain. Syekh Qardawi misalnya bukunya banyak dan lain-lain, terus Imam Al-Ghazali dan lain-lain. Nah, itu artinya apa? Figur-figur itu kan menjadi pusat pertumbuhan ilmu, pusat peradaban ya. Dan saya berpikir di situ, apalagi saya dokter ya, saya seorang guru besar ya. Kalau saya tidak mempunyai tradisi menularkan itu ke umat, ke masyarakat, terus saya akan ditagih apa oleh bangsa ini? Saya hanya pikir gitu. Oke, kalau berpikir rasional, iya, saya sudah menyumbangkan untuk ITS, untuk negara, ya, tapi masih banyak serpian-serpian yang masyarakat kita juga butuh sentuhan, yang ya tidak banyak ya yang kita berikan, tetapi minimal ada yang, kalau bahasa Jawanya ada yang nyiprat sedikit lah ya, sedikit. Dan itu penting. Mengapa saya mendirikan Aero Society? Aero itu Imam Rubandi ya, itu menjadi masyarakat Imam Rubandi. Jadi orang ya silakan mau dikatakan apa, tapi saya begini, saya tidak akan mempengaruhi mereka dengan sesuatu yang saya hanya ingin transfer nilai sebetulnya. Jadi saya mentransfer nilai ke mereka. Jadi kalau tertib itu nyaman, kalau teratur itu juga ya enaklah semua. Jadi mengapa saya melakukan saya begini, orang Indonesia kan orangnya baik-baik. Saya baik-baik. Jadi kalau kita beri contoh dan semua ada hasil, tidak pakai, misalnya begini, sebuah grup tidak semrawut, ya itu enak, ya ngikuti. Dan itu pun kita ingatkan berapa kali, tolong jangan gini, jangan sambil dakwah. Ini penting karena pendidikan masyarakat juga. Dan ini semoga ini menular di link. Dan ini kan sudah sukses, dan kawan-kawan itu yang ikut saya kan ada yang sudah 18 tahun, 19 tahun ya. Jadi cukup lama dan mereka sudah pada sukses. Ada di lingkungannya masing-masing dan saya ikut senang dan ikut merasakan kebahagiaan. Itu aja dari saya. Tapi kan Prof seperti bahasa Prof dalam Musangking kan itu kan kalau menurut saya ya itu bahasa satir gitu, bagaimana merawat, menunggu, itu kan saya melihat di situ Prof memang kayak Bapak tadi gitu, sudah ada 18 tahun orang, 10 tahun, itu luar biasa betapa
kesabaran Prof Imam tuh membangun Airo gitu ya. Jadi menjadi influen bagi yang lainnya untuk bisa hidup tertib dan bisa apa, kan Prof bilang jangan nge-share gambar kalau tidak ada pakai narasi, jangan nge-share video karena akan mempengaruhi ini. Jadi saya ngeliatnya ini, walaupun saya bilang gini, ini Prof Imam tuh kayak punya sirap gitu. Terus tiba-tiba orang bisa nurut dan langsung tiba-tiba mengikuti semua yang Prof arahkan gitu kan. Iya, keren, begini kan, ini saya kan sering membaca cerita tentang bangsa Barat, ya, bangsa Barat yang merdeka lama, Amerika tahun 17 berapa dan lain-lain. Itu pun masih jatuh bangun sampai hari ini kan? Iya, masih jatuh bangun. Nah, ini dari pelajaran itu kita kan harus dapat mengambil hikmah bahwa perjalanan sebuah komunitas, sebuah bangsa, ya, itu panjang. Ya. Nah, oleh sebab itu kita harus memulai, walaupun kita tertinggal oleh mereka, ya, kita harus memulai. Dan itu secara teori yang saya pelajari itu kan dari mulai yang kecil, belajar elektro ya dari transistor, induktor, kapasitor, resistor itu. Nah, kita benahi pelan-pelan dari titik-titik itu. Satu, membenahi sistem kan membenahi manusia. Sering orang berbicara begini, kita jangan terpaut manusia, sistemnya kita perbaiki. Nggak bisa juga, nggak dapat begitu. Karena yang menggerakkan sistem itu human being, ya, manusia. Jadi itu pendapat saya. Jadi manusianya beres, ya, jadi beres. Walaupun mereka ngikuti rule, tapi ingat rule itu yang membuat juga manusia. Ya, dan nanti apalagi pada waktu implementation itu, ya juga manusia aja penting. Jadi walaupun tidak banyak, tapi pengaruh kita kan besar, ya. Pengaruh dinamika berpikir itu lama-lama mereka juga nanti kalau kita terus-menerus diberi sesuatu, mereka begitu mereka pindah ke lingkungan lain, di grup lain yang semrawut, mereka juga nggak nyaman. Itu aja. Kalau memang mengapa saya sabar, ya sabar. Bagaimana nggak sabar, apalagi kita kan bangsa yang Amerika yang sudah sekian ratus tahun aja masih berantakan. Ngurusi COVID Amerika aja banyak masyarakatnya yang tidak tertib, tidak disiplin, ya. Ini juga, this is the reality in our life in the world now, including in our country Indonesia. Itu aja. Terus ini ada yang nitip nanya juga kan, orang-orang hebat Indonesia itu kadang-kadang memilih untuk hidup di luar, ya. Tidak mau berandil di Indonesia gitu kan. Mungkin Prof ini sama seperti Pak almarhum Profesor B.J. Habibie gitu kan, lebih memilih untuk membangun Indonesia daripada untuk kerja di luar. Kan ada beberapa teman saya yang sudah lulus S3 dari luar, ya dia tetap di luar gitu kan, karena ya alasan ABCD lah. Kalau Prof sendiri apa Pak? Ada memilih untuk, karena kan orang seluar biasa Prof Imam ini di luar itu pasti akan sangat mudah sekali untuk berkontribusi gitu Prof. Iya, saya berpikir positif saja. Saya rasa mereka yang kerja di luar juga mungkin ada misi, ya semoga juga feedback dari mereka juga akan membesarkan bangsa ini. Itu kalau saya berpikir. Yang kedua, saya sendiri, saya ditawari banyak sekali untuk kerja di luar Indonesia, ya tidak saya sebut negaranya, ya banyak. Dan saya memilih, memang ini pilihan, saya ingin pulang ke Indonesia dan saya juga ingin dekat dengan grassroots, ya, karena tidak banyak, karena ilmuwan itu kan kedekatannya dengan ilmunya, ya. Kedekatan dengan ilmunya, dekat laboratoriumnya, produknya, jurnalnya, ya. Nah, itu biasa, saya toleransi juga. Dan saya tidak yang hanya itu, saya ingin juga membumi bersama masyarakat. Jadi yang dapat saya tularkan, ya, karena ini selama menularkan ilmu tidak dilarang, saya selalu akan menularkan itu. Dan walaupun tidak banyak, ya, tapi ada pengaruh, ya, ada pengaruh yang signifikan, dan ini terus saya lakukan dalam waktu yang panjang, entah sampai kapan.
Di samping produk-produk saya keilmuan juga harus terbit ya, saya juga harus sambil mengabdi untuk bangsa lewat, walaupun saya tidak punya jabatan apa-apa ya, saya mengabdi lewat ya ilmu yang bisa saya bagi untuk semua. Saya rasa itu. Siap. Mungkin ini ada dua pertanyaan terakhir, Prof ya. Pertama, di komunitas Aero itu isinya kan guru-guru dan kepala sekolah gitu ya. Itu saya melihat apakah seperti tadi Prof ingin membangun culture itu dari sekolah, atau memang hal itu yang perlu disentuh dulu untuk dalam membangun sistem manusia itu? Iya, memang guru kan paling dekat dengan murid. Karena kita berharap dari murid itu, para murid itu. Kita mengharap dengan yang sepuh-sepuh kan sudah ya ada harapan, ada tetap ya. Tapi tidak banyak perubahan kan, tidak. Ya, kita berharap dengan para guru, para sekolah, para dosen ya, para dosen juga ada dosen, ada para profesor dan kalau ada juga yang bukan guru dan itu ada beberapa ibu rumah tangga, bapak rumah tangga. Nah dari sini sebetulnya saya ingin membidik begini, perubahan Indonesia itu ya munculnya dari sekolahan, karena peradaban disitulah dibangun ya, karena orang sekolahan atau orang yang bekerja di sekolah itu kan relatif tertata, ada visi, ada misi, ada organisasi ya dan lain-lain, ada sistem ya. Kalau di rumah kan tidak. Nah, relatif ini kata-kata tidak, jangan ini. Relatif kalau di sekolah itu relatif lebih teratur daripada di rumah. Mereka memahami. Nah, dari situ muncul perubahan-perubahan yang nanti transfer knowledge-nya itu ke siswa. Saya itu aja. Kalau dari siswanya bagus, nanti ke atas naik terus ya juga excellent. Itu di situ pendidikan saya, karena saya udah. Mengapa saya dulu itu waktu di Jepang aktif juga di pendidikan di Provinsi Tottori, karena misinya yaitu kita memperbaiki peradaban bangsa itu dari sekolah itu ya. Dan tentu lewat guru, inilah kita latih, kita yang ya walaupun tidak semua setuju, tapi ya minimal kita menyentuh yang setuju saja, semoga ini punya dampak. Kadang-kadang saya itu kaget itu ada kepala sekolah atau ada pimpinan yayasan, dia berceramah ke saya lupa udah itu, ternyata ada yang ingatkan itu ceramahnya Prof Imam yang tahun berapa loh, dikembalikan lagi ke saya. Saya juga baru ingat, ya dulu saya pernah ngomong gitu ya. Itu aja, tapi artinya apa, dia punya kesadaran untuk mengaplikasikan, terasa itu. Oke. Ya, baik. Pertanyaan terakhir, Prof. Kalau di Jepang itu kan teknologinya canggih, tapi mereka tuh tidak kehilangan akar budayanya gitu kan, budaya Bushido, lalu berkimono ke pasar, ke mall itu masih mungkin kalau saya lihat di Google itu. Makanya saya akan mendaftar untuk orang yang ikut ke Jepang suatu saat nanti kalau Prof ke Jepang gitu ya, karena saya ingin salah satu penarikan saya tuh kok bisa ya mereka tuh canggih tapi tetap saja mereka tuh budayanya ada, budaya lokalnya. Kalau di kita kan sebaliknya, ketika sudah canggih tapi tiba-tiba budayanya hilang. Mereka lebih suka belajar dance modern daripada tari pendet atau tari Jawa atau bicara tentang tari topeng gitu. Padahal kan kalau kita bicara modern dance di negara manapun ada. Tapi kan kalau tari topeng ya ada dari Indonesia gitu. Itu menurut Prof yang lama tinggal di Jepang waktu itu, apa yang dimiliki oleh bangsa Jepang yang tidak dimiliki oleh bangsa kita, Prof? Ya begini, karena munculnya orang senang budaya kan dari pendidikan. Ya. Di sekolah kan diajari budaya. Jadi masuk saja sudah berbudaya, ohayou gozaimasu, salah, ya, patuh, ya, tertib itu sudah. Nah, kita kan tidak menyentuh itu. Jadi konsentrasi kalau kita melihat para guru kita kan sudah langsung benar-benar material kognitif. Jadi hal-hal yang fundamental tentang kultur itu, tentang budaya itu jarang itu yang menyentuh. Oleh sebab itu
Kelas 1 awal kan anak-anak disuruh membawa alat musik ya, seharga berapa itu lupa saya tuh, bawa diajari, yang ngajari guru kelas ya, untuk apa bermain musik, untuk mengasah rasa, untuk apa bermain musik, untuk harmonisasi, untuk apa bermusik, untuk ya meningkatkan pertemanan brotherhood dengan kawannya. Oleh sebab itu ada kata-kata Jepang yang sering diucapkan nakayoku shite kudasai, berakrablah, berakrablah. Itu penting di situ itu. Kalau terdidik manusia yang dari kecil manusia untuk berbudaya, sampai tua pun berbudaya. Anak saya sampai hari ini senang sekali makan itu ubi bakar. Ya. Dari mana ubi bakar itu? Dari sekolah yang mengajari makan itu. Nah, anak saya sampai sekarang senang miso siru. Coba, ya kan kita tidak diajari di sekolah makan sayur bening, ya makan sawo, ya makan kesemek, kita tidak diajari. Jadi begitu dia dewasa, ujuk-ujuk disuruh makan buah, yang senang buahnya senang buah import yang dia makan, dan buah kita sendiri dari Indonesia nggak suka. Anak sudah tidak senang makan gedondong. Kenapa? Karena waktu kecil juga gurunya tidak ngajari. Tidak senang menanam karena gurunya juga tidak mengajari senang. Menghargai orang lewat budaya tidak senang karena gurunya tidak mengajar. Karena kebetulan saya kecil kan diajari oleh bapak saya di rumah yang full budaya, menyenangi budaya manapun. Ada lagu Minang, lagu Batak, lagu Ambon, lagu Jawa, lagu Sunda. Saya kenal semua. Jadi dari situ muncul ya, walaupun saya orang Jawa, kalau sudah dengar lagu Sunda, misalnya lagu Mawar Bodas gitu ya, sudah langsung tuning saja. Dan lain-lain lah ya, dan ini penting. Dan kita tidak harus reformasi di kurikulum sekolah itu ya, kurikulum sekolah. Jadi ini penting kalau memang maunya ke sana, tapi kadang-kadang kan belum tentu mau kemauannya ke sana ya. Jadi jadi kita ya kan repot juga, kepinginnya orang Indonesia pinter bla 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 bisa sampai ke bulan gitu, tapi ingat akar budayanya juga hilang. Mau terbang, kalau udah terbang jauh kamu jatuh akan jatuh kemana itu? Karena bumimu sudah kamu tinggalkan. Itu Mas Ari ya, semoga ini ya walaupun tidak banyak obrolan bisa dapat menginspirasi, tapi ya itulah kondisi saya ya, tetap harus berjuang tiap hari, ada aktivitas ya. Mungkin ada pesan-pesan dan kata-kata buat teman-teman anak-anak muda, Prof, biar mereka bisa semangat dan terus optimis bahwa walaupun hari ini teman-teman mahasiswa juga melihat keadaan kita tuh kayak nggak menentu gitu kan, tapi mungkin Prof bisa ngasih semangat bagi mereka gitu, sebagai closing statement. Begini aja, kalau kondisi tidak menentu anywhere ya, dimanapun. Jadi begini, pertarungan antara bangsa ya, competition antara bangsa kan keras. Ya, kita sebagai bangsa Indonesia mulailah, karena kuncinya kan satu, ilmu ya. Jadi ilmu itu dipegang. Untuk ilmu adalah harus banyak membaca ya. Membaca, rajin, jangan sampai anak muda kita itu alergi terhadap membaca. Kalau sudah alergi membaca itu tamat sudah sulit ya. Nah, ini saya pesan yang paling fundamental. Senangilah matematika. Walaupun Anda bukan di jurusan matematika, tapi senangilah matematika, karena matematika itu mengasah logik kita menjadi tajam. Sebab akibat itu matematik sekali. Ya. Jadi senangi, jangan sampai alergi, karena semua banyak permasalahan itu ya sebagian besar ya, itu bersentuhan dengan matematika. Mungkin waktu masih SMP, SMA belum paham matematika untuk apa, tapi suatu saat Anda akan memahami bahwa belajar matematika bukan hanya menyelesaikan masalah mesin, electrical, asinkronus, bukan hanya itu, tapi membuat cara berpikir matematik ini juga cukup positif dan bagus. Saya rasa itu dari saya untuk anak-anak muda Indonesia bangkit
Gambate kudasai. Baik Prof, terima kasih atas kehadirannya di acara Remeh Temeh. Mohon maaf telah mengganggu waktu istirahatnya karena saya sadar sekali bahwa tugas menjadi guru besar itu tugasnya banyak sekali. Kadang-kadang juga bicara paper, bicara buku, bicara ini belum lagi Prof terus-terusan memotivasi teman-teman di Akhirnya Society dan yang isinya itu ribuan, bahkan ya dari Sabang sampai Merauke ada di situ semua. Dan semoga Prof selalu sehat, selalu sukses, dan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bye-bye, sukses semua.虹をどう